Waktu itu gue tuh nggak sadar lah. Gue minta maaf sama lo. Gue nggak bermaksud. Ya itu sebuah kecelakaan lah. Gue nggak mau hal ini menjadi penghambat buat pertunangan gue dan Olga. Tarik kembali surat cerai itu. Dan jangan sekali-sekali menyetujui permintaan dia tanpa seizin dariku. Ngerti kamu? Dimas mau menggagalkan pertunangan Olga. Lu dibilang ke Olga? Aku nggak suka aja sama Mbak Ellen waktu nampar Olga kemarin. Ya jadi aku cuek aja. Lagian aku nggak mau nambah-nambahin beban pikiran Olga. Mari kita saksikan bersama, semoga pemutaran video klip ini akan menambah kebahagiaan muda-mudi ini. Silakan. Ini apa-apaan nih? Ini apa-apaan? Apa-apaan nih? Olga, mama nyesel. Mama nyesel udah ngerestuin pertunangan kamu, Ga. Wah, ini semua bukan perbuatan gue, Wak. Gue dijebak, Wak. Gue dijebak sama Dimas. Emang fasilitas yang kita pakai pada malam itu gue dapat dari Dimas. Tapi sumpah, Wak, gue nggak tahu kalau ada handycam yang ngerekam perbuatan kita. Gue nggak tahu. Bajingan! Lihat aja lu, Dimas. Mampus sama gua. Harusnya Olga nggak perlu mengorbankan diri seperti ini. Begitu? Lalu kenapa Mama tidak bersuara kalau sudah tahu semua akhirnya akan seperti ini? Mama? Papa dong yang seharusnya lebih tahu mereka. Memangnya Mama yang memulai semua ini? Oh, jadi sekarang semua kesalahan Papa? Mah, anak si brengsek Pramana itu yang berbuat cabul, saya yang harus bertanggung jawab. Dewa itu anak mereka. Apa urusannya sama saya kalau ternyata anak itu bejat? Pak, Dewa itu akan menjadi calon menantu kita. Apa akan kita biarkan Olga bersuamikan bejat seperti itu cuma karena kita ingin dipermainkan? Kamu jangan keterlaluan, Maya. Mestinya Papa mikir dong, dosa apa yang sudah kita perbuat sampai Olga dipermainkan seperti ini? Mah, kenapa kamu nggak bilang langsung? Ini semua karena bodohan saya meniduri wanita nggak benar saat mabuk-mabukan. Itu kan yang kamu mau bilang? Astari! Ah! Hah? Ayah! Ayah kenapa ya? Ayah sakit ya? Enggak. Sedih. Tapi kelihatannya parah. Citra panggilin Bu Astari ya? Jangan. Ibumu itu sedang susah. Dan ayah tidak mau menambah susahnya. Ibu begitu karena berantem sama ayah kan? Tentang Mama Citra kan? Siapa yang bilang? Tadi Citra dengar sendiri omongannya ayah. Cit, ayah sama sekali tidak bermaksud untuk ngata-ngatai mamamu, tapi bagaimanapun juga Sonia itu mamamu. Ayah mendingan ke dokter aja ya. Nanti Citra yang bilangin ke Bu Astari atau Kak Olga ya. Enggak. Gak usah. Ayah yakin besok juga ayah sembuh. Kamu jangan cerita siapa-siapa ya. Sekarang kamu istirahat. Nanti ayah nyusul. Dimas! Iya, Mbak Ellen itu sempat bilang kalau Dimas itu berusaha mau menggagalkan pertunangan kalian. Harusnya kemarin aku kasih tahu kamu ya. Tapi buat apa dia ngelakuin itu coba?
Dimas itu tergila-gila sama kamu, Ga. Dia sanggup melakukan apa aja asal bisa dapetin kamu. Brengsek. Dia harusnya gak gue campur dalam persoalan ini, tahu nggak? Mungkin dia benar-benar cinta sama kamu, Ga. Walaupun dia suka sama gue, dia tuh nggak berhak ngelakuin semua ini. Tahu apa sih dia soal nasib kalian? Sekarang kalau kayak gini yang ada bokapnya Dewa ngejahatin bokap gue lagi dan bikin keluarga kita jadi bangkrut. Dan gue jadi nggak punya kesempatan untuk cari bukti kalau mereka tuh terlibat dalam kebakaran di panti. Brengsek tuh orang. Untung tuh, tahu Olga nggak jadi sama playboy tengik. Yang nggak taunya. Untung sih untung. Tapi gue baru mulai makan tuh. Udah disuruh bubar. Laper nih gue. Iya, gue tahu. Nih perut gue nih lapar banget. Ambil sana di dapur. Eden, di dapur itu cuma ada nasi doang. Kan Bija nggak masak. Dia taunya tuh kita makan-makan tuh di pesta. Ambil nih, Pul. Nih, ambil. Apaan? Ambil. Apaan sih nih? Wah, ayam Pul. Tapi gimana caranya nih ayam bisa ada di kantong lu, Den? Udah, jangan banyak ngomong. Denny ganteng. Gue dibagikan. Udah, ambil nasi di sana di dapur. Baik, bos. Bos. Ada maunya lu panggil bos. Emang gue bos apa? Selo dong, Den. Gue ambil ya nasinya. Udah sana. Jangan main grouse dulu lo. Kayak kucing aja lo. Lapar, Den, lapar. Mama jangan sembarangan mencampuri urusan Pramana tanpa setahu Papa. Loh, apa salahnya, Pak? Mama kan berhak tahu kenapa dia tidak mau menolong Papa dalam masalah ini. Jadi Mama pikir Papa nggak tahu cara mengatasi persoalan perusahaan Papa? Jangan ngeremehin Papa seperti itu, Ma. Papa nggak suka. Olga, Mama nyesel. Mama nyesel udah ngerestuin pertunangan kamu, Ga. Olga! Ma, kenapa kamu nggak bilang langsung? Ini semua karena bodohan saya meniduri wanita nggak benar saat mabuk-mabukan. Itu kan yang kamu mau bilang. Berhasil, acaranya jadi bubar, Bo. Yes! Gila gak Ya, gitu dong. Itu baru namanya teman gua. Jangan nyusahin gua aja lo pada kerjanya. Nah, biar rasain tuh, biar pestanya bubar semua. So, nantangin gua sih. Gue cabut dulu nih. Senang kamu? Puas? Berhasil mempermalukan orang seperti itu, puas? Aku bingung, Mas. Sebenarnya apa sih mau kamu? Apa harapan kamu? Kamu berharap Olga beralih sama kamu. Itu sasaran kamu, iya. Len. Lo tuh nggak ngerti-ngerti juga ya? Ini bukan zaman Siti Nurbaya, Neng. Coba kalau posisi itu ada di lo, lo harus tunangan sama orang yang gak lo cintai. Gimana? Yang pasti itu bukan urusan aku dan juga bukan urusan kamu. Aku kecewa, Mas. Aku kecewa kamu nekat berbuat seperti itu. Sepertinya aku harus meninjau kembali kebijakan perusahaan yang ingin mendukung orang-orang tidak bertanggung jawab seperti kalian. Aduh, gimana nih, men? Pokoknya gue nggak mau sampai disalahin Eki deh. Kalau tur kita digagalin Ellen. Udah, lo tenang aja. Tenang-tenang gimana? Lu nggak denger tadi dia ngomong apaan? Iya, gue dengar. Gue juga pusing nih. Kamu nggak salah gak menghubungkan tindakan keluarga mereka dengan kebakaran di panti? San, sekarang gini ya. Dewa benci banget sama Tio. Dan bokapnya Dewa benci banget sama bokap gue. Gue gak tahu jalan pikiran mereka, tapi gue tahu ini ada kaitannya, San. Gue mau telepon polisi yang kemarin. Tapi gak, nanti kalau salah gimana? San, kita tuh gak punya waktu lagi buat mikir-mikir. Sekarang kalau emang dugaan gue benar, mereka tuh bakal masuk penjara. Dan keluarga kita tuh gak perlu khawatir lagi bakal dibikin bangkrut sama keluarganya Dewa.
Emang sih, kedengarannya ngebetein. Tapi kan lu masih punya orang-orang yang sayang sama lu. Dan sebaliknya gak, lu harus sayang sama mereka. Nyokap lu misalnya, gua. Wak, lo sayang kan sama gue? Iya. Lo seneng kan kalau lagi sama gue? Kalau gitu, lo merit aja sama gue. Apa? Wah, gue gak mau lagi kehilangan orang-orang yang gue sayang. Wah, gue pengen ada yang nemenin gue di samping gue. Gue gak mau lagi tinggal di panti itu, gue benci. Gue butuh lo merit sama gue aja ya. Ini apa-apaan nih? Ini apa-apaan? Pak, tolong dimatiin, Pak. Itu yang mau lo banggain sama gue? Gue bego atau nggak sih mau nerima lo? Enak aja kamu ngomong. Mah, kamu pikirin soal kecil. Aku bisa menghancurkan Arya tanpa harus mendapat malu seperti ini. Dewa udah bilang, Pak, dia itu dijebak. Iya, tapi tetap aja muka kita yang tercoreng, Mah. Inilah akibatnya kalau Mama terlalu memanjakan Dewa. Lagi pula, apa salahnya kalau kita manjakan dia? Dia kan anak kita satu-satunya. Iya, aku tahu. Dia emang anak kita satu-satunya. Kalau enggak, udah aku usir dia. Apa? Dan bilang sama dia, nggak usah berhubungan lagi dengan anaknya si Arya sialan itu. Karena sebentar lagi, aku akan bikin keluarga mereka itu menjadi bikere, menjadi miskin. Yang hanya pantas sandingkan dengan gembel sialan. Pak! Brengsek! Semua ini tuh gara-gara lu, Dimas. Pak Ujo. Dimas. Apa kabar, Pak? Baik. Begini, sekolah dapat telepon dari orang tua murid yang mengatakan dia tidak suka Dek Dimas diperbantukan di sekolah sini, Dek. Orang tua murid siapa ya, Pak? Ya, saya juga kurang tahu. Sebab ibu itu tidak mau menyebutkan siapa nama anaknya. Aneh juga ya. Terus alasan dia keberatan kenapa, Pak? Ya, mungkin lebih baik kita bicarakan di ruang guru saja, Dek. Iya. Tapi begini aja, Pak Ujo. Saya tidak akan mundur dari sekolah ini sebelum saya tahu orang tua murid siapa yang mengkomplain saya itu. Benar itu. Saya juga tidak akan minta Dek Dimas mundur sebelum semua masalahnya selesai. Makasih banyak, Pak, atas pengertian Bapak. Iya. Dewa! Mau apaan lagi sih lu, lah? Hah? Lu nggak puas ngeliat jadi gue hancur, lah? Gue tuh malu lah sama orang-orang. Terus
apa lo pikir gue gak malu, Wak? Gue juga malu deh, Wak. Tapi gue rela kok, Wak, ngadepin itu semuanya. Karena gue tuh cinta banget, Wak, sama lo. Gue cinta banget, Wak, sama lo. Dan gue juga gak keberatan orang-orang pada tahu perasaan gue. Walaupun keadaannya kayak gitu, Wak. Bullshit sama semua perasaan lo, lah. Gue tuh udah gak bisa nebus kebodohan gue. Dan gue udah kehilangan orang yang gue cintai jelas-jelas udah di depan mata gue. Dewa, gue ngerti lo tersiksa, Wak. Gue juga ngerti. Tapi harapan lo buat Olga kan udah nggak ada, Wak. Jadi kenapa kita nggak balik lagi? Terus kita menikah, Wak. Wak, ingat, Wak, lo pernah janji sama gue. Kalau lo gagal sama Olga, lo kan balik lagi sama gue kan, Wak? Lu tuh udah gila ya, lah. Gue itu udah jijik sama lo. Tapi lo masih pengen gue nerima lo. Mendingan gue mati, lah. Dewa, ingat, Wak. Cinta lo buat cewek-cewek di sekolah ini tuh udah nggak ada, Wak. Termasuk Olga. Jadi cuma lo harapan gue. Cuman gue yang sayang sama lo, Wak. Makan tuh cinta lo. Cuy. Gila, masih sekolah aja tuh anak. Badak. Pesan gue pulang aja deh. Aduh, jangan, nggak. Kamu harus kuat hadapi kenyataan. Harusnya bukan kamu kan yang malu, tapi Dewa sama Nola. Tapi gue males liatin orang kayak gini, asli deh. Ya udah, biarin aja. Sebentar lagi kan mereka juga sibuk sama hidupnya sendiri. Kita juga gitu kan. Makanya kamu nggak boleh gak kelihatan sedih kayak gini, ya? Iya. Gue harus kuat. Gue gak mau dikasihanin orang. Yuk. Ah, penampilan lu cupu nih, penampilan masa gini Meta. Apa lu ketawa? Woi, Olga, gak. Gue bener-bener bangga ngeliat lu, gak. Sumpah. Apa sih, Bim? Dahsyat. Lu emang bener-bener luar biasa, gak? Pokoknya dahsyat, gak dahsyat. Udahlah Bim, ntar lo tambah gila lagi. Woi, sorry men, lu jangan kecampur. Bim, dasar tolol lo ya. Emang enak ditinggal pacarnya selingkuh pas mau tunangan? Bim, kalau gue jadi dia sih, gue pasti udah umpetin tuh muka gue pakai lumpur comberan. Lu emang kenapa? Itu karena lu gak yakin gak bisa dapetin cowok lagi. Sorry ya, tampang kayak lo aja tuh 20 juga bisa gue dapetin sekarang. Cari sono, gue juga ogah sama lu. Cih, nih, kalau kayak Olga nih, patut gue sembah. Udahlah, Bim. Biarin aja. Kalau orang keren emang suka banyak diomongin. Keren, cowoknya aja selingkuh. Berarti fansnya aja yang tolol, ya nggak? Dimas! Lo tuh kayak sapi, mana ada lo sama lo? Lu jadi kremi. Jangan ngabur lo! Dimas! Gak, dengerin gua dulu, Gak. Biar gua jelasin sama lo, Gak. Lo tuh gak punya harga diri banget ya? Cowok apaan sih lo? Maksud lo apa mempermalukan orang kayak gitu dan menggagalkan pertunangan gue? Gak. Mungkin gue memang jahat sama Dewa. Tapi gue melakukan itu semata-mata untuk menyelamatin lo. Nyelamatin gue? Bukan gue yang perlu selamatin, tapi adik-adik gue, bego! Apa hubungannya sama adik-adik lo sih? Itu bukan urusan lo dan lo gak perlu ikut campur sama urusan gue, bajingan lo! Gak, gue tahu lo gak benar-benar ingin bertunangan sama Dewa. Karena gue tahu lo gak pernah mencintai dia, iya kan? Gak peduli ya sama namanya cinta. Dan gue gak peduli sama pertunangan itu. Tapi gue gak mungkin ngebiarin adik-adik gue terlantar gara-gara bokapnya Dewa mau bikin bokap gue bangkrut. Kenapa? Lo takut jatuh miskin? Lo dulu bisa hidup serba kekurangan di panti. Dan lo tahu kan cara mengatasinya? Lo tau dari mana soal itu? Paujo udah cerita semuanya sama gue. Dan dia sangat bangga sama lo. Makanya gue heran, kenapa lo mau menjual kebahagiaan lo sama Dewa demi menyelamatkan keluarga lo dari kemiskinan? Itu kan gak adil. Dengar, lo masih punya gue. Gue akan membantu semua kebutuhan lo. Meskipun pada akhirnya lo gak pernah mencintai gue. Gue udah gak kuat, Bon. Kalau begini caranya, Bon, gue mati. Minum dulu, Bim.
Aduh, ada apaan lagi sih, Bim? Ini bener-bener makan hati, buat makan hati. Aduh, Bim, lo tuh udah gue bilang dari kemarin. Udahlah, Bim, tenang, Bim. Masih ada gue, Bim. Tenang, Bim. Tenang, Bim. Lu jangan komentar lagi ya. Ada apaan sih, Bim? Lu harus cariin gue jalan keluar, Bon. Maksud lo cariin laki-laki atau perempuan? Lu gila kali ya? Emang gue gayung apa? Dasar bencong lo San, mandi. Bim. Kok lu nyalain gue sih? Udah datang semuanya. Ada apa sih, Mbak? Kayaknya dari tadi di telepon serius amat. Lagi-lagi Dimas yang belum datang. Saya udah bilang sama kamu kan, Ki, kalau ini sangat penting. Begini, Mbak. Aku udah jelasin sama dia. Dan Mbak tahu sendiri kalau anaknya itu agak keras kepala. Jadi ternyata masih juga dia mengajar di situ. Silakan duduk, Mbak. Saya nggak mau basa-basi. Tadinya saya pikir ini adalah kesempatan terakhir saya untuk bicara pada kalian semua, terutama pada Dimas. Tapi sebelumnya saya minta maaf pada kalian. Saya udah memutuskan. Saya membatalkan promo tur band kalian. Karena saya anggap band kalian itu sama sekali tidak bisa menjaga image. Apalagi disiplin untuk menjadi ikon perusahaan kami. Itu aja kok. Saya minta maaf. Permisi. Mbak, Melin, kenapa jadi begini semuanya, Mbak? Saya udah bilang sama kamu berkali-kali kan, Ki. Kekecewaan saya itu udah pada puncaknya kemarin. Tapi saya coba sabar. Saya coba untuk sabar. Tapi maaf, sekarang kesabaran saya udah habis. Mbak, Melin. Monyet lu semuanya. Gue udah berusaha dapatin sponsor dari mereka, tapi nyatanya apa? Ini semua gara-gara lo dan juga Dimas. Sial! Makan tuh cewek. Baru gede dikit aja udah pada belagu semuanya. Mau kalian apa sih? Tahu nih lu. Lu tuh udah ngancurin kehidupan kita, tau gak? Ah, gua lagi. Jangan gua aja dong salahin. Tuh Dimas tuh. Bubar aja semuanya. Muak gue liatnya. Pa, ada apa sih sebenarnya? Mama nggak tahan kalau begini. Pa. Papa nggak enak badan. Apa salah kalau Papa nggak ke kantor? Mama nggak nyuruh Papa ke kantor. Kalau memang Papa nggak enak badan, Mama kan bisa antar Papa ke dokter. Tapi Mama nggak tahan didiemin begini. Mama bisa diem nggak sih? Papa capek. Mau istirahat. Papa marah soal kemarin. Kalau memang itu Mama minta maaf. Ya? Maaf, Bu. Ada tamu. Bi, lain kali tolong jangan biasakan bawa tamu sampai ke dalam begini ya. Maaf, Bu. Ija juga nggak tahu kalau Bu ini terus mengikuti. Ya udah, masuk sana. Mau apa kamu kesini? Saya mau ketemu Arya. Suami saya sudah nggak ada urusannya dengan kamu. Siapa bilang? Saya masih resmi jadi istrinya. Dan rasanya itu nggak akan berubah. Bukannya kamu sudah setuju untuk bercerai? Maaf, saya masih mencintai Arya dan anak saya. Jadi, saya sudah tarik kembali surat itu dari kantor pengadilan agama. Permisi.
Mau kemana kamu? Tadi saya bertemu Citra di sekolahnya. Dan dia bilang Arya sedang sakit. Jadi apa salahnya saya seorang istri menjenguk suaminya? Kamu jangan kurang ajar ya. Keluar dari rumah saya sekarang. Kamu jangan mempermainkan keluarga saya lagi. Sudah banyak kamu mengambil keuntungan dari suami saya. Sekarang tinggalkan rumah saya dan jangan pernah kembali lagi. Bukannya kamu sudah mengambil uang tunjangan cerai itu? Soal itu biar Arya yang memutuskan. Sonya! Sonya! Keluar! Keluar! Keluar saya bilang! Perempuan jalan, buka pintunya! Arya! Arya! Apaan kamu? Perempuan gak tahu malu, buka pintunya! Atau saya dobrak pintu itu! Astari, tenang kamu. Arya, maafkan saya kalau saya lancang langsung masuk ke sini, tapi saya khawatir Citra bilang kamu sakit. Lepasan saya. Arya, Arya pasti kamu penyakitnya parah kan? Ayo saya bawa kamu ke rumah sakit ya, biar saya yang biayain semua pengobatannya ya. Saya menyesal Arya, saya nggak mau kehilangan kamu. Buka, buka. Udahlah kamu tenang aja, biar saya buka pintu ya. Ya. Kurang ajar, berani-beraninya masuk kamar orang. Keluar kamu. Saya akan keluar kalau Arya menyuruh saya keluar. Saya datang ke sini juga untuk melihat keadaan dia. Lancang kamu. Kamu lagi? Ngapain pakai kesini ngeliat saya segala? Karena kamu sakit, Arya. Citra sendiri yang bilang kalau kamu berusaha menyembunyikan penyakit kamu. Dan saya datang untuk membawa kamu ke rumah sakit. Kamu gak usah khawatir masalah perceraian. Karena saya mau kamu ceraikan, tapi setelah kamu sembuh. Saya hanya mencoba membuktikan bakti saya ke kamu. Karena saya terlalu sering menyakiti kamu. Air mata buaya. Jangan percaya sama dia, Pak. Justru dia yang membuat masalah buat Papa selama ini. Iya, Mbak. Saya memang sering menyakiti Arya. Dan karena itulah, saya tidak pernah bahagia selama ini. Maafkan saya, Arya. Maafkan saya. Bohong. Pasti dia cuma sandiwara, Pak. Papa jangan percaya sama dia. Ma. Papa! Ma. Mama. Kali ini lu tuh gak bakalan lolos, Dimas. Lu akan tanggung akibatnya karena lu udah ngancurin hidup gua. Halo, Ma. Dewa, kamu di mana ini? Kenapa kamu bawa mobil Mama? Aku di sekolah, Ma. Bohong. Kamu bolos sekolah, kan? Tadi Nola telepon ke sini. Dia minta maaf sama Mama. Dan dia bilang katanya kamu nggak ada di kelas. Aku emang gak sekolah, Ma. Tapi aku... Kalau gitu kamu pulang sekarang, Wak. Tapi kenapa aku... Loh, kok kenapa? Kamu udah nggak masuk sekolah, pakai berkeliaran lagi. Terus ntar kamu pulang deh mabok-mabokan. Dewa, Mama ngerti. Memang nggak mudah bagi kamu untuk menerima kejadian kemarin. Karena itu kamu pulang ya, Nak ya. Istirahat di rumah. Halo? Wak? Dewa? Halo? Gimana sih anak ini? Iya, biar gue yang ngurus semuanya nantinya. Harusnya lo yang mempertanyakan sama Ellen, kenapa dia memutuskan kontrak secara sepihak? Lo kan tahu isi draft kontraknya. Lo gitu aja nggak beres ngurusnya. Brengsek. Ada apaan sih? Nyebut-nyebut Ellen gitu. Sebetulnya posisi gue sama Mal lo, Ga. Dan posisi si Ellen nggak ada bedanya sama si Dewa. Dia ngancam gue akan berhenti kerja sama. Tapi gue nggak akan biarkan itu terjadi. Meskipun gue harus merayu dia. Apa? Lo tuh munafik banget ya? Lo nyuruh gue untuk ngelawan keinginannya si Dewa, sementara lo sendiri nggak bisa nolak keinginannya Ellen. Ya, tapi kan gue nggak disuruh tunangan. Ya, apa bedanya?
Ya beda dong. Tunangan semua orang bisa tahu. Gila ya, lo tuh egois banget tau gak? Lo kok marah sih? Cemburu ya? Enak aja saya pengen cemburu. Lo mau cium kek, lo mau rayu kek. Gak ada urusan ya sama gue. Gak. Lo marah ya? Siapa yang marah sih? Gue cuma malas aja. Kayaknya lo gak punya sikap banget sih jadi cowok. Dan gue paling gak suka ya main cowok yang bermuka dua kayak lo. Lo gak bisa ngebohongin gue, Ga. Gue juga merasakan apa yang lo rasakan. Gue juga cemburu dan marah sama Dewa saat hal seperti ini menimpa lo kemarin. Citra, kenapa kamu nggak cerita sama ibu kalau ayah Arya sakit? Maaf Bu, ayah Arya ngelarang Citra untuk cerita ke ibu. Terus siapa yang nyuruh kamu cerita sama Mama Sonya? Ayah Arya? Hah? Citra, ibu kan sudah nganggap kamu seperti anak ibu sendiri. Tapi kok kamu tega sih ngebedain ibu sama mama kamu? Enggak Bu, maaf Bu, Citra nggak bermaksud seperti itu. Citra terpaksa cerita karena Citra nggak mau dipaksa ikut sama Mama Sonya. Citra pikir dengan Citra bilang kalau ayah Arya sakit, Mama nggak bakal ngajak Citra untuk ikut sama Mama. Ya udah, kamu temuin ayah sama mama kamu sana. Saya pergi ke tempat Pramana justru untuk meminta dia melupakan kebencian ke kamu, Arya. Dan juga meyakinkan dia bahwa semua siasat yang pernah kami lakukan ke kamu dulu itu dosa besar. Saya benar-benar menyesal, Arya. Karena itu izinkan saya menebus semua kesalahan saya, Arya. Saya akan tinggal di sini dan saya akan rawat kamu sampai kamu sembuh. Kalau aja kamu nggak mau dirawat di rumah sakit, ya. Tidak, Sonya. Kamu sebaiknya pulang. Keluarga saya tidak akan mungkin menerima kehadiran kamu di sini. Kenapa enggak? Kalian semua bisa nerima Citra. Dan kamu juga bisa bilang ke istri kamu kalau kita akan cerai setelah kamu sembuh. Tapi... Ayah, Mama. Citra. Masuk, nak. Ayah masih sakit ya? Citra, kamu nggak usah khawatir. Karena Mama akan tinggal di sini juga dan merawat ayah. Lalu kemana anak itu? Tadi Mama bilang sudah nunggu dia pulang. Aku juga nggak tahu, Pak. Teleponnya aja dimatiin. Oh, brengsek! Hah, susah sekali atur anak itu, Ma. Mama tahu nggak kenapa Papa pulang cepat hari ini? Hah? Karena polisi sudah menghubung-hubungkan aku dengan kebakaran panti tempat Olga dulu. Apa sih yang dikatakan anak itu pada anak si Arya itu? Mana Mama tahu, Pak. Lagian kenapa polisi bisa ambil kesimpulan kayak begitu, coba? Itu pasti karena mulut nyinyir anakmu, Ma. Celaka. Gawat, Ma, gawat. Papa, kamu jangan marah-marah melulu dong sebelum Papa tahu kebenarannya. Mama nggak peduli biarpun Ibu Astari itu kasar atau sinis sama Mama. Makanya kamu juga nggak usah malu. Karena kita berdua memang berhak tinggal di sini seperti mereka. Tapi Mama janji kan gak bakal berantem? Enggak. Mama akan bersabar biarpun dia kasar sama Mama. Yang penting Mama bisa jaga ayah kamu, nak. Yaudah, lebih baik kamu jaga di dalam. Kalau aja ayah butuh sesuatu. Itu kan Mama Citra. Wah, bener. Wah, gue jadinya nggak enak nih. Maksud lo? Ya, gue nggak enak aja dilatin sama mamanya Citra. Gue kan dekil gini. Alah, gaya lu, Den. Emang lu dekil kan? Yoi, emang dekil. Udah kita samperin ya. Ntar dulu, Men. Apa lagi sih, Den? Ntar tinggalin gue aja berdua. Gue kan mau ngobrol sama mamanya Citra. Biar akrab gitu loh. Ah, dasar playboy cap kuaci lu, Den. Ih, apa-apaan sih pakai cium tangan segala? Emang lebaran apa? Hahaha. Tante lucu. Yaudah, masuk dulu ya, Pul. Yuk, misi Tante.
Udah lama tante. Tante, di sini Denny paling akrab sama Citra. Emang saya pikirin apa? Ya udah sana kamu masuk. Amin ya tolong. Olga! Gak, beneran deh. Tadi gue minta maaf. Gue cuma bercanda kok. Nggak mungkin lah gue mau ngejatuhin harga diri gue sama Ellen. Mendingan gue ngajar musik di kampung daripada gue harus ngerayu-ngerayu dia. Ya gue sih terserah lo aja deh. Gue cuma pengen tahu aja tindakan lo sama nggak sama omongan lo. Gak, bener gak, lo jangan takut. Gue mendingan ngajar musik di kampung daripada harus menyerahkan harga diri gue buat Ellen. Percaya gak, gue sayang sama lo. Gue lebih baik milih hidup gue hancur daripada gue harus kehilangan lo. Kenapa nih? Dima. Panggil ambulan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.